Satu, dua, tiga, yeay! Kita ketemu lagi dengan Mr. Arif. Ya, Good halo Arif, evening. Mr. Arif. Hello, good afternoon. Oh ya, baik ya. Yes, I'm fine. Oke, ini kita ngobrol bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Oke, terserah. Nah, ini Oh saya terserah. Oke. Nah dengar-dengar Mas Arif ini akan sudah menyelenggarakan kursus ya dengan online. Ini nama kursusnya apa nih? Saya punya dua kursusan. I have two courses. The first is in Arabic, the second is in English. So, what should I talk to you? The first one or the second one? In Arabic or in English? Tapi yang jalan banyak kan bahasa Arab sih. Mungkin karena settingan backgroundnya sudah saya setting Arabian banget, kayak orang radikal. Jadi dua-duanya jalan Inggris dan Arab, tapi yang lebih banyak peminatnya yang Arab. Yang Arab saya lihat selama ini banyak kan Arab sih ya, Arab. Karena mungkin saya nggak fokus di Inggrisnya. Inggris saya jadi lebih ke Arab ya. Halo? Ya. Jadi lebih banyak yang ke kursus bahasa Arab ya. Dan ini katanya dengar-dengar kemarin saya lihat pamfletnya, kursus bahasa Arabnya itu pakai online ya? Ya, online, betul. Wow, ini keren banget ini. Ini baru pertama kali di Indonesia ya, teman-teman semua para pemirsa, kursus bahasa Arab dengan online. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak, Mr. Arif, konsepnya bagaimana? Dan saya lihat kok makin banyak yang daftar dan itu sub kursusnya itu tema-temanya itu ada yang saya lihat kemarin ada nahwu, ada conversation ya, ada muhawaroh ya, muhadasah dan lain sebagainya. Ini kira-kira gimana, Mr. Arif? Kok kemudian benar-benar yang minat itu sangat-sangat banyak sekali ini? Oke, sebenarnya saya mulai dulu ya. Saya mau pasang mikrofon juga biar lebih enak suaranya. Oke. Sambil jalan, jadi para pemirsa sekalian sambil nunggu Mr. Arif memasangkan mikrofon ya. Ini memang Al-Arabia Arabic Course ini benar-benar membuat satu motivasi yang baru, yang inovasi yang baru, yaitu berupa kursus bahasa Arab dengan online. Jadi buat Anda semua segera daftar karena apa? Ini sangat bisa diikuti dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia. Wow, it's very amazing. Ini sangat bagus sekali. Nah, kita wawancara langsung dengan Mr. Arif, owner dari Arabic Course-nya yang namanya Al-Arabia. Ini nanti langsung ya. Jadi beliau akan memaparkan. Sekarang pertanyaannya, Mr. Arif, kenapa orang pengen belajar bahasa Arab? Padahal ya kita tahu kalau belajar bahasa Arab itu mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 years ago ini nggak begitu favorit, tapi sekarang semuanya pengen belajar bahasa Arab. Ini gimana? Fenomena apa ini, Mr. Arif? Fenomena ya. Oke, saya jawab ya. Dulu saya juga berpikirnya awalnya juga gitu, kawan-kawan. Artinya awal-awal itu kan buka kursusan bahasa Inggris ya di kampung Inggris. Banyak orang mencibir, lulusan Arab kok bukanya Inggris. Tapi saya bilang, this is a business bro, saya bilang kan gitu. Ya, saya lihat interestnya ketika itu tinggi di Inggris. Cuman ternyata pandangan saya salah. Artinya saya baru menyadari 9 tahun setelah itu ternyata niche bahasa Arab itu walaupun terlihat sedikit ketika saya berada di kampung Inggris, tapi niche itu gemuk karena diperebutkan oleh sedikit orang. Gitu. Artinya kalau Anda dapat 1000 ya dinikmatin sendiri. Dan pada bahasa Inggris 1000 dinikmatin 200 orang kan sama aja. Yeah. Nah itu saya mau, I start to think that what I've done for about 10 years, and I should to. Saya bukan pindah ya, tetapi I try to find another thing. I try to find another opportunity, and finally I got it. And first time I teach in Arabic, I try to follow my friend because he
was opened the course for the first time. Jadi dia buka kursus bahasa Arab dulu dan jalan, dan itu saya lihat banyak peminatnya. Akhirnya saya interview banyak student di situ, saya tanya kenapa pengen bahasa Arab. Ternyata apa yang saya pikirkan ternyata saya yang naif gitu loh. Saya kira bahasa Arab itu tidak gitu tidak gitu keren. Ya memang pembelajarannya tidak keren gitu. Artinya setelah saya belajar bahasa Inggris, yang membuat bahasa Inggris menarik itu di sisi sini. Maka bahasa Arab harus dibawa ke situ, biar sisi menariknya muncul. Nah, anak-anak muda ini suka gitu. Bahasa Arab itu bukan kaku melulu berbicara tentang agama, bukan kaku melulu berbicara tentang fikih, bukan kaku melulu berbicara tentang Quran dalam artian ini ya, bagus berbicara Quran, tapi seperti ini. Orang Indonesia itu cenderung ketika ada orang yang berbicara Arab, katakanlah kalau kita dihina pun akan diaminkan, kan gitu ya. Karena tidak paham dianggap itu doa, kan gitu. Padahal itu syakmat. Nah itu mungkin. Nah karena naifnya pandangan saya itu, akhirnya ketika saya mulai ngajar, hampir 5 bulan saya ngajar itu awal-awal, di ending-endingnya itu mereka ternyata juga memahami bahwa bahasa Arab itu bahasa yang perlu dipelajari. Karena satu pasti ada alasan yang ideologis yang paling mendasar adalah saya pengen memahami agama saya. Cuman ketika di Pare pasti bungkusnya akan ketemu dengan bungkus menarik, gitu. Dengan lingkungan yang bahasa, akhirnya belajar bahasa Arabnya jadi bahasa Arab yang fun lah saya pikir daripada di pondok. Ini yang saya lihat. Akhirnya mau tidak mau mengadopsi bahasa Inggris juga dari segi pembelajaran, dari segi metodologi, dan dari segi miliunya juga mengadopsi. Walaupun kalau di pondok itu sudah lumrah seperti itu. Cuman karena di Pare, akhirnya apa yang kita pelajari seperti expression itu kalau dalam bahasa Inggris kan sudah lumrah ya, kita belajar expression. Kalau dulu kita belajar bahasa Arab itu mufradat lah, kata-kata, ada haba, ya dabu. Nah, kita ngerangkai sendiri di pikiran kita, akhirnya jadinya bahasanya translating. Cuman ketika di bahasa Inggris itu ada expression, itu satu penggalan itu. Nah, kenapa di bahasa Arab itu tidak ada gitu? Oh, jadi mengadopsi yang expression dari Inggris tadi dalam konsep bahasa Arab ya? Banyak, karena kalau kita keluar negeri pun kita dapatnya expression. Misalnya kita di Mesir ya, kita di Mesir akhirnya kita tahu misalnya ekspresinya orang Mesir itu kan yang terkenal, misalnya katakanlah berdiri stop gitu ya, ala gambak gitu kan, kita jadi common seperti itu. Untuk menyatakan stop itu bukan wakif gitu, wakif itu kan nggak seperti itu. Nah expression yang terpakai itu di bahasa Arab itu jarang, bahasanya terlalu letterlock kitab. Sedangkan orang ketika ngobrol itu kan butuh style. Ketika Anda berbicara dengan bahasa kitab ya nggak keluar style, yang apalagi anak muda. Saya mau lari ke situ sebenarnya, cuman perlu persiapan yang lebih banyak. Jadi ini kalau kita lihat para pemirsa bahwa memang Al-Arabia Arabic Course ini punya kelebihan bagaimana metodenya bukan hanya berbicara satu, bukan hanya bahasa Arab identik dengan fikih. Oh tidak, ternyata bahasa Arab luas. Yang kedua kita berbicara tentang expression, bagaimana bahasa Arab itu digunakan dalam penempatan yang tepat ya. Style, bagaimana kita misalnya stop, bahasa Arabnya apa, bukan sesuai yang kitab, kemudian kalau digunakan ya itu akan menjadi canggung begitu ya. Jadi ini dilatih bagaimana berekspresi dalam bahasa Arab sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kondisi. Wow, ini sangat menarik sekali Mr. Arif ya, sangat bagus sekali, dan saya rasa ini baru pertama kali di Indonesia bagaimana penyelenggaraan kursus bahasa Arab ini lebih interaktif, lebih mengena. Dan sekarang kalau kita mau tahu ini rata-rata pesertanya dari mana aja, Mr. Arif? Kalau peserta online ya, saya bicara online. Kalau ya, kita berbicara online, dari mana saja? Online, kurang tahu, TKW, kebanyakan kawan-kawan Indonesia yang ada di luar negeri seperti di Hongkong, di Malaysia, di Dubai bahkan ya. Itu ini yang masih running kelas sama saya ada beberapa orang. Saya korek-korek saja kenapa pengen belajar bahasa Arab, karena mereka punya komunitas satu, artinya komunitas mengaji. Endingnya memang sebenarnya bukan pada muhadasah ya, bukan pada percakapan, endingnya memang pada pemahaman Al-Quran. Cuman ketika mengetik Google itu kan, ketika mengetik kata kunci berarti mereka sudah
mengetik kursus bahasa Arab online. Karena mereka sadar bahwa mereka berada di tempat jauh, tetapi mereka punya kesadaran saya mau belajar. Itu yang ada di luar negeri. Sedangkan yang ada di Indonesia rata-rata sebagian besar ada yang pengen fokus di baca kitab kuning, ada yang fokus di karena ini persiapan seleksi Timur Tengah ya. Nah, itu juga ada untuk TOEFL seperti itu. Dan yang lainnya kalau untuk muhadasah ya ada muhadasah memang, tapi kelasnya masih kelas basic. Oke. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu saya sempat mendengar ada seperti TOEFL, tapi TOEFL untuk bahasa Arab. Ya, itu kira-kira juga diajarkan atau tidak? Itu apa namanya ya kalau nggak salah itu Mr. Arif? TOEFL, Test of Arabic Foreign Learner, diganti. Tapi untuk bahasa Arab, tapi kalau TOEFL kan atau IELTS kan untuk bahasa Inggris ya. Nah ini untuk bahasa Arab ini. Nah kira-kira apakah program seperti itu juga? Saya nggak tahu apakah fungsinya ada juga atau tidak ya. Karena kalau kita memang mau S2, S3 di luar negeri memang harus butuh TOEFL atau IELTS ya kan. Tapi kalau ini yang semacam ini tapi bahasa Arab itu kira-kira untuk apa gunanya dan kira-kira mungkin nggak ada program untuk pembelajaran tentang ini? Kalau untuk TOEFL ya, saya TOEFL beberapa kali ngajar, kita bandingkan dengan TOEFL-nya bahasa Inggris. Itu memang beda. Jadi gini, orang yang pengen belajar standarnya Eropa atau standar bahasa Inggris, mereka memang harus distandarisasi bahasa Inggris dengan TOEFL gitu ya. TOEFL, ya. Karena itu butuh kemampuan skill mendengar, kemampuan skill membaca, dan kemampuan skill sebenarnya ada skill berbicara, cuman karena TOEFL harusnya ada itu 4 section itu seperti IELTS juga. Cuman kalau dalam bahasa Arab pada kenyataannya hingga hari ini pun ya model pendidikan pondok pesantren yang ada di Indonesia itu untuk hanya memahami kitab klasik pun kita udah cukup. Udah cukup ya, udah cukup. Karena itu ketika membuka kitab klasik udah selesai. Cuman kalau berbicara, nah itu urusan lain. Jadi metode berbicara ini memang butuh latihan, butuh milieu, butuh lingkungan yang harus mendukung untuk bisa keluar seperti itu ya untuk berbicara ya. Betul. Nah itu juga kita rasakan kelemahan bahwa orang Asia termasuk Indonesia ini kan ketika masuk ke ranah percakapan itu selalu lemah ya. Jadi sebenarnya secara pemikiran kita nggak jauh beda lah sama mereka juga sebenarnya kita leading saya pikir. Cuman kemampuan untuk mengungkapkan itu kadang-kadang ya jadi kelihatan nggak pede gitu ya, karena bahasanya kemampuan apa namanya tokoh takbirnya itu nggak ada. Jadi kemampuan untuk mengibaratkan sesuatu dalam bahasa domestiknya itu ya kesusahan kan seperti itu. Akhirnya terkesan kaku, terkesan terlalu letter kan gitu. Jadi ya nggak apa ya, orang Indonesia itu seperti dulu Bro Jehan ini pernah menulis bahwa membuat apa tuh Bro? Apa itu? Apa ya, provinsi Nasr jauh. Itu benar. Ini kalau yang ada di Kairo dengar itu benar. Kalau kalian di Kairo kerjanya cuma pindah tempat tidur, mending Bali. Pindah tempat tidur. Oke, Mr. Arif. Jadi kalau buat para pemirsa YouTube ini pengen menghubungi Mr. Arif itu kira-kira gimana? Nanti saya tulis juga di kolom deskripsi. Itu kalau mau langsung ke nomor WhatsApp saya 0821 3379 1945 itu bisa, atau ke website kita di www.al-arabia.co. Ketik aja kursus Arab online, tapi nanti yang keluar pasti banyak. Cuman jadi www.al-arabia.co. .co ya. Arabia tulisannya gimana? Biasa ya. Arabi pakai I. Oke, nanti kita tuliskan di kolom deskripsi. Jadi buat para teman-teman pemirsa yang sekarang mungkin tidak bisa ke Pare, Jawa Timur ya, itu bisa menghubungi situs tersebut atau ke Mr. Arif tadi, ada nomor WA-nya, dan bisa langsung daftar kursus bahasa Arab secara online. Dan punya kelebihan, kursus bahasa Arab Al-Arabia ini
punya kelebihan dalam banyak hal yang kemudian dilatih percakapan, dilatih ekspresi yang kemudian bisa membuat kita berbicara bahasa Arab lebih baik. Oke, gitu Mr. Arif ya. Oke, thanks for your time. Ya, kita ketemu lagi kapan-kapan. Para pemirsa bisa langsung ya menghubungi Mr. Arif. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.